Ini perusahaan keren juga ya, berani IPO di tengah batubara sedang melonjak-lonjaknya. PTBA, Adro, ITMG, semuanya lagi cuan meleleh di tahun 2021 dan 2022 ini. Tapi Arko, perusahaan pembangkit listrik tenaga air, berani dengan gagahnya buat IPO saat ini. Gimana dengan fundamental dan temuan-temuan yang ada di Arko ini? Semuanya bakal kita bahas di video kali ini. Ayo kita lanjut. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru... mungkin kalian nebak kan kelanjutannya. Kita lanjut aja iklan. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakalan bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Arko adalah perusahaan pembangkit listrik terserah dari tenaga apa aja, fosil, batu bara, atau panas bumi, atau bahkan air. Tapi yang benar-benar sedang dijalankan adalah pembangkit listrik tenaga air untuk Arko ini. Aku bakalan bahas fundamental dan bongkar IPO Arko ini sesuai dengan request kalian di komentar video sebelumnya. Langsung aja kita langsung ke pembahasannya. Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas IPO-an lagi sesuai request kalian. Sebenarnya aku pengen move on dari IPO, tapi kalian requestnya IPO terus, ya udah kita bahas IPO. IPO kali ini adalah Arko, Arkora Hydro. PT Arkora Hydro Tbk, kita bahas keterangan perusahaan yang dibangun pada tanggal 5 Agustus 2010. Berkedudukan di Jakarta. Nama lengkapnya PT Arkora Hydro. Kegiatan usaha utama dari PT ini adalah pembangkit tenaga listrik. Perusahaan ini memproduksi tenaga listrik melalui pembangkit tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Bisa dari fosil seperti batu bara atau terbarukan kayak panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, dan seterusnya. Tapi faktanya dan nyata-nyatanya, perseroan ini memiliki pembangkit tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air atau pembangkit listrik tenaga air. Perseroan saat ini mengelola PLTM. Tahu PLTM nggak? PLTM adalah pembangkit listrik tenaga mikro hidro Cikopo 2 yang berlokasi di Dusun Cikopo, Panawa Pamulihan, Garut, Jawa Barat. Jadi simpelnya ya ini perseroan pembangkit tenaga listrik dari air. Ini dia sedikit gambar dari PLTM Cikopo 2. Kalian bisa lihat nggak besar-besar amat kayaknya ya. Aku juga belum pernah ke sana. Penawaran umum atau IPO dari perseroan ini sebanyak-banyaknya 579.900.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal 25 dan harga penawaran 286 sampai 310. Hasil penawaran umum adalah 179.769.000.000. Nah, hasil penawaran umumnya juga nggak gede-gede amat, berarti ini kayaknya perseroan yang nggak begitu besar-besar amat, ya small cap lah, bisa dikatakan small cap. Kemudian untuk apa sih dana IPO ini? Ini chartnya, kalian bisa lihat di sini penyertaan modal ke anak yang warna biru dan bayar utang yang warna orange. Jadi ada bayar utang dan ada penyertaan modal. Sekitar 63% digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak, yang rinciannya sebagai berikut. 54% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi atau AHS. AHS ini adalah perusahaan entitas anak tidak langsung perseroan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga listrik mini hydro juga, di mana perseroan telah melakukan penyertaan sejak tahun 2011. Di AHS ini bakalan digunakan untuk kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan konstruksi PLTM atau mini hydro yang saat ini konstruksinya tengah berlangsung. Jadi intinya 54% bakalan digunakan AHS untuk konstruksi yang digunakan untuk PLTM yaitu. Kemudian 29% sebagai tambahan penyertaan modal juga di PT Arkora Energi Baru atau AEB atau AEB aja biar gampang. Juga digunakan untuk pendanaan kebutuhan konstruksi PLTM Kukusan 2 yang direncanakan akan dimulai pembangunan tahun 2022. Berarti belum ada PLTM-nya. Kemudian 17% sebagai tambahan penyertaan modal di anak usaha yaitu PT ATM untuk pembangkit listrik tenaga surya. Perseroan ini baru melakukan penyertaan modal di 2021 dan bakalan digunakan oleh PT ATM untuk pendanaan kebutuhan modal kerja ATM atas proyek-proyek solar panelnya saat ini. Nah, tadi yang pertama adalah penyertaan modal ke anak kan. Sekarang sisanya atau 37% itu bakalan digunakan untuk bayar utang. Bayar utang ini adalah ke ACEI Singapore Holding Private Ltd. Dengan jumlah pokok 58 miliar sekian, jatuh temponya yaitu sudah jatuh tempo sebenarnya 24 Mei 2022 dan perseroan melakukan perpanjangan jangka waktu sampai 15 Juli 2022. Ini simple sebenarnya. Ya perseroan ini sangat-sangat menantikan IPO ini untuk membayar utang ini, makanya diperpanjang, harusnya udah jatuh tempo. Kemudian kalau kalian bedah lagi sebenarnya bunganya cukup gede dari Singapura Ltd ini.
Besaran bunga yang dikenakan pada saat peminjaman kepada Arko ini yaitu 14%. Bayangin men, bunga per tahun 14%. Cukup menguntungkan buat Singapura Ltd kan. Kemudian kita skip aja saldo utang yang bakalan dibayar totalnya oleh si Arko ini kepada Singapura Ltd 63 miliar. Dengan rincian pokok utang 58 miliar sekian dan bunga akrual 4 miliar sekian. Jadi masih ada bunga yang harus dilunasi oleh si Arko sendiri. Dan tadi udah aku singgung sedikit, ACEI Singapura atau Singapura Ltd adalah pemegang saham juga. Kalau kita lihat struktur pemegang sahamnya, ada dua sebelum IPO ya ini. Yang pertama yaitu PT Arcora Bakti Indonesia dengan kepemilikan 60% dan ACEI Singapore Holdings Private Ltd 40%. Kita sebut Singapura Ltd aja. Jadi Singapura Ltd ini adalah pemegang saham yang ngasih utang dengan bunga 14% per tahun. Buat dapat 14% per tahun di saham aja udah keren sebenarnya. Kemudian struktur pemegang saham selanjutnya setelah IPO nanti otomatis masyarakat masuk dengan kepemilikan 20%. Sekarang kita langsung ke fundamental. Gimana sih kinerja keuangan dari Arko ini? Apakah layak buat investasi? Apakah fundamentalnya baik? Kita bahas dari laporan neraca dulu ya. Untuk laporan neraca, dari segi aset di 2018 443 miliar sekian. 2019 naik, kemudian 2020 naik menjadi 560 miliar sekian. Dan 2021 ada juga datanya tapi nggak diaudit, 689 miliar. Jadi dari segi aset terus naik, cukup baik. Untuk liabilitas apakah juga naik? Kalau misalnya naiknya terlalu drastis, ini kurang baik sebenarnya. Kita lihat dulu. 2018 293 miliar, 2019 392 miliar, naik secara signifikan. 2020 439 miliar, ini juga signifikan. Dan terakhir di 31 Desember 2021 518 miliar, dan ini naik signifikan. Berarti liabilitas itu naik lebih cepat daripada kenaikan aset. Sementara ekuitas sudah tahu bahwa dari aset dan liabilitasnya juga sudah naik, maka ekuitasnya naik tapi nggak begitu drastis. Sebentar, sebelum kita lanjut, kalian sering dengar nggak di video-videoku sebelumnya tentang fundamental analisis sheet yang sering aku sebut? Kali ini aku mau bagi-bagi sheet itu ke kalian. Silahkan komen di video ini. Komentar kalian atau analisa kalian satu paragraf aja untuk Arko ini. Dan buat 3 analisa atau komentar terbaik, aku bakalan kasih secara gratis sheet ini ke kalian. Sheet dengan satu kajian, satu saham, sangat komprehensif. Jadi, satu file fundamental analysis sheet ini berisi analisa keuangan menyeluruh tentang satu saham. Beragam chart dan rasio keuangan 10 tahun yang biasanya aku gunakan ada di sini. Tanpa rahasia, ini adalah sheet andalanku untuk berinvestasi. Bahkan valuasi di Excel ini menggunakan lebih dari 9 valuasi sekaligus. Mulai dari PE ratio, DCF, Benjamin Graham valuasi, hingga Katz-Nelson's PE. Aku membangun sheet ini kurang lebih 5 bulan lamanya. Jadi, jika kalian ingin memilikinya, DM IG aku atau cek di deskripsi video ini ya. Bagaimana sih dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi, kita bahas yang pertama dulu dari segi top line. Pendapatan 2018 171, 2019 145 turun, 2020 turun lagi menjadi 52 M, dan 2021 naik menjadi 198 M. Dan di sini sebenarnya aku juga kurang senang karena nggak diaudit 2021-nya, jadi kurang gimana gitu buat mempercayai angka ini, tapi it's okay. Di sini berarti untuk trennya ya 2018 sampai 2020 turun terus pendapatannya dan 2021 naik secara signifikan. Sekilas aja ini kurang begitu menarik buatku untuk pendapatannya. Bagaimana dengan bottom line-nya? Kita langsung ke bagian laba rugi bersih periode berjalan. Di 2018 21 M, 2019 minus atau rugi 8 M, 2020 semakin rugi 22 M, dan 2021 untung 49 M. Jadi untuk laba rugi bersih atau bottom line juga naik turun ya. Itu untuk laporan laba rugi. Kita bedah lebih dalam lagi seperti biasa untuk video kali ini, di mana video konten channel ini kita bakal bedah lebih dalam lagi. Untuk pendapatan, kita lihat. Pendapatan di 2021 tadi kalian masih ingat ya, kalau 2021 itu kenaikannya sangat-sangat signifikan. Pendapatan di 2021 dibandingkan 2020. Di sini kalian penting buat melihat naiknya itu karena apa. Nah, perusahaan nge-state kalau ini adalah pembangkit listrik tenaga air, benar ya? Ini perusahaan itu. Kalau kita lihat ternyata kenaikan di 2021 itu bukan karena listriknya, tapi jasa konstruksinya. Jadi simpelnya aja di sini adalah dugaanku, kenaikannya nggak sesuai dengan core bisnisnya. Jadi ini kurang menarik untuk 2021 karena kenaikannya 128 miliar itu disumbang dari jasa konstruksi dibandingkan penjualan listrik yang cuma 41 miliar. Dan kalau kalian lihat lagi, seluruh pendapatan grup ini ternyata didapat dari PT PLN.
dan cuman satu customer. Dengan satu customer kayak gini, kalau misalnya bayangin PLN stop buat ambil listrik dari Arko ini, bagaimana nasib Arko? Itu yang kalian harus pertimbangkan. Beban keuangan. Kenapa aku bakalan bahas ini? Dan ini beda dari video-video sebelumnya. Karena menarik, ada Singapore Ltd yang menjadi kreditur untuk Arko. Dan kalau kalian lihat bunga atas pinjaman dari pihak-pihak berelasi, ini adalah Singapore Ltd tadi, itu bunganya terus naik dari 17,9 miliar 2018 menjadi 29,3 miliar 2021. Jadi kenaikannya luar biasa, hampir 100% dari 2018 ke 2021. Dan bunga ini 29 miliar ini dengan total 2021 adalah 48 miliar ini sangat ngebebanin daripada keuntungan daripada Arko ini. Nah, jadi ini kurang baik untuk beban keuangannya karena besar. Ya, moga-moga dari IPO ini dia bisa menutupi bunganya, dia bisa menutupi pinjamannya sehingga nanti profitabilitasnya lebih baik lagi ke depannya. Ada pertanyaan yang mau aku ajukan ke kalian dan kalian sebenarnya mikir nggak? Kalau sebenarnya Singapore Holding Private Ltd itu ngasih pinjaman ke Arko dengan bunga yang lumayan gede dan udah jatuh tempo di tahun ini dan nggak mau konversi ke saham utang itu. Nah, gimana pendapat kalian tentang itu? Kalau misalnya Singapore Ltd itu yakin bahwa Arko ini adalah perusahaan yang sangat bagus, kenapa utangnya nggak dikonversi aja menjadi saham? Kalian silahkan komen di komentar di bawah ya. Oke, kita langsung move on aja ke rasio keuangan. Rasio keuangan aku bakalan gunakan yang net profit margin aja. Kita lihat di net profit margin 2018 12,36%, 2019 minus, 2020 minus, aku nggak sebut minusnya berapa karena kurang menarik. Dan 2021 kembali naik marginnya 24,96%. Untuk return on asset, kita pakai return on asset aja, kita nggak pakai return on equity karena equity-nya sangat kecil, jadi nggak menarik menggunakan equity, nggak cocok menggunakan equity. Kita menggunakan return on asset. Return on asset di 2018 4,77%, 2019 turun minus, 2020 minus karena memang rugi, dan 2021 kembali naik 7,19%. For your information, ROA di 7,19% itu nggak begitu gede. Dan kita menggunakan solvabilitas juga, yaitu liabilitas per ekuitas 3,05. Ini juga kecil. Dan terlihat juga sih dari rasio perjanjian kredit. Aku pernah bahas ini di video sebelumnya, kalau nggak salah TRGU apa HIL ya. Nah, di rasio perjanjian kredit ini ada beberapa rasio yang nggak dipenuhi oleh perseroan ini. Kita bisa lihat di rasio debt service coverage ya minimal 1,2 kali, tapi perseroan memiliki 2,14 di November 2021 dan 1,46 di ASS per 30 November 2021. Jadi lebih daripada yang disyaratkan. Ini kurang baik. Nah, aku juga mau highlight ke kalian suatu temuan-temuan ya. Banyaknya entitas anak. Kalau kita lihat, entitas anak dari perseroan ini cukup banyak. Perseroannya juga nge-state ada 14 entitas anak langsung, serta ada 6 entitas anak tidak langsung. Berarti total ada 20 ya, 20 anaknya. Dan kalau kita lihat dari 20 itu, hanya beberapa saja yang beroperasi, sisanya belum beroperasi atau cuman sekadar nama mungkin. Jadi yang beroperasi ada PT Arkora Sulawesi Selatan dengan kontribusi pendapatan 3,75%, sangat kecil. Sisanya nggak ada, kalian bisa lihat di sini nggak ada, belum beroperasi dan nggak ada kontribusi pendapatan. Kemudian entitas anak tidak langsungnya, ada PT Arkora Hydro Sulawesi 72,13% kontribusi pendapatan dan PT Granif Konsultan 74,25% pendapatan. Ini di total 140% kan? Nah, aku juga nggak ngerti nih kok bisa di total 140% lebih. Perseroan juga nyatakan bahwa keunggulan kompetitif mereka adalah sebagai berikut. Katanya ya, PLTM mereka berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, jaminan arus kas yang baik dan stabil dari proyek-proyek perseroan di masa depan dan seterusnya. Tapi sorry to say, kalian kan kalau ngelihat video bahas kayak gini kan butuh pendapat ya. Aku ngasih pendapat juga. Kalau pendapatku, sorry to say, aku nggak lihat di antara semua keunggulan ini, kalian bisa pause dan baca sendiri, yang termasuk keunggulan kompetitif yang sangat keren bagiku. Ini ya klasik lah. Ini keunggulan-keunggulan klasik menurutku. Kalian mungkin bisa komen aja di bawah pendapat kalian gimana. Selanjutnya dari segi prospek usaha, ya perseroan ini yakin dan menilai prospek usaha pembangkit listrik tenaga air akan menjadi prioritas pembangkit tenaga listrik yang menjadi sumber utama energi dan menggantikan dominasi sumber energi dari fosil dan lebih ramah lingkungan. Kalau aku pribadi aku setuju, tapi untuk jangka yang sangat-sangat panjang. Sementara kalau kalian lihat sekarang, batu bara dan energi-energi fosil lainnya masih menjadi primadona. Jadi EBT itu atau energi baru terbarukan masih belum begitu naik signifikan kelihatannya di dunia kelistrikan, di dunia energi.
Kalian juga bisa komen di bawah menurut kalian gimana. Untuk risiko usaha, perseroan mengatakan yang pertama, risiko usaha atas konsentrasi kepada hanya satu pelanggan. Aku udah bilang. Perseroan juga nge-state bahwa itu risiko yang besar, yaitu ke satu pelanggan, yaitu PLN. Perseroan ini juga sangat optimis, ini juga harus kalian highlight. Perseroan ini sangat optimis untuk bagi dividen di 2022. Maksud aku menggunakan laba bersih tahun 2022 dan dibagikan di 2023. Sebanyak-banyaknya 30% dari saldo. Jadi perseroan ini sangat optimis untuk itu. Bisa jadi kabar baik untuk kalian, atau mungkin kalian lebih penasaran untuk membedah apakah sangat possible untuk bagi dividen di 2023. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan konten ini, boleh di subscribe dan follow IG aku. Gimana teman-teman dari video ini, dari analisa ini? Menurut kalian Arko ini layak buat ditradingkan buat mendapat arah minimal di hari pertama nggak? Atau mungkin layak buat diinvestasikan? Kalau misalnya nanya sama aku, kesimpulan yang mau aku kasih ke kalian, mungkin nanti aku kayaknya bakalan bikin video kedua untuk Arko ini dan nggak ada video ketiga lagi. Ini masih mungkin ya, bisa jadi nggak. Dan kalau misalnya nanti aku bakalan bikin video yang kedua untuk Arko ini, bakalan lebih banyak lagi tentunya temuan-temuan yang aku share ke kalian. Oh ya, kalau kalian suka dengan video kayak gini, silahkan dukung channel ini untuk terus growth dengan cara subscribe, komen, atau share ke teman-teman kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing. Dan kalau misalnya kalian mau join grup sharing saham secara gratis Telegram, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga kalian cuan. As always, apa? Ya udah, kalian udah tahu sendiri.